Shalom, shalom, shalom umat yang diberkati Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Urapi hambamu dan urapi seluruh umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah di bulan yang baru ini, Tuhan, kami menerima pertolongan yang ilahi, pertolongan yang tak terbatas. Amin. Sembuhkan yang sakit, Tuhan lepaskan yang terikat. Bahkan mereka yang sedang berdoa secara khusus untuk keturunan ilahi, Tuhan Yesus, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Roh Kudus bekerja di hari-hari ini. Dan mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, pemulihan rumah tangga, pemulihan pekerjaan, Tuhan, Engkau yang campur tangan, dan Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, di awal bulan ini, saya memberikan judul khotbah, haleluya, pertolongan yang supranatural. Pertolongan ilahi, pertolongan yang tak terbatas. Saudaraku, ada dua ayat, saudaraku, yang akan terus kita baca sepanjang bulan ini. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Haleluya, haleluya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Tuhan penjaga Israel. Amin. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku gereja Tuhan, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pemazmur berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saya sangat percaya, umat yang diberkati Tuhan, bahwa hari-hari ini ada tangan Tuhan yang tak terbatas yang menolong hidup saudara, yang menolong kesehatan saudara, yang menolong pernikahan saudara, dan yang menolong hidup saudara. Sehingga saudaraku tergenapi dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Saudaraku, dua ayat ini, saudaraku, kita akan renungkan sepanjang bulan ini. Sehingga saya percaya, saudaraku gereja Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu menjadi nyata dan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Gereja Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kepada saya dan saudara yang hari-hari ini kita berharap akan pertolongan Tuhan, kita berharap akan kasih dan setia Tuhan. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Tuhan berjanji bahwa Tuhan sendiri yang melepaskan saya dan saudara, untuk melepaskan orang-orang yang takut akan Tuhan, melepaskan mereka dari maut dan kematian, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Gereja Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan berkata di masa kelaparan, sekalipun gereja Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati krisis, melewati masa-masa kelaparan, Tuhan berjanji Dia memelihara hidup saya dan saudara di masa-masa kelaparan. Saudaraku gereja Tuhan, kita belajar hari ini. Tokoh yang pertama yang kita pelajari adalah, saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Tatkala terjadi kelaparan, tatkala terjadi krisis, tatkala terjadi bahwa hujan tidak turun atas kota itu, atas bangsa itu, saudaraku, ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Lihat Alkitab saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat 2. 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. "Pergilah dari sini, Tuhan berkata, Elia, pergilah dari sini. berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, Tuhan memberi petunjuk. Engkau dapat minum di sungai itu. dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Dan Tuhan berkata, bukan cuma minum. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk saudaraku setiap pagi dan petang, Alkitab berkata, untuk memberi daging dan roti kepada Elia. Lanjutkan terus. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Gereja Tuhan, lalu Elia pergi, garis bawahi, melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudaraku, Elia pergi ke sebelah timur, di tepi sungai Kerit, dan ia minum dari sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Burung-burung gagak, saudaraku gereja Tuhan, membawa roti, membawa daging kepada Elia selama masa kelaparan. Dan ia minum dari sungai itu. Dan saudaraku gereja Tuhan, tepat seperti firman Allah. Saya ulangi, tepat seperti firman Allah. Bagaimana Elia bisa minum. Yang lain tidak bisa minum karena tidak ada air. Tetapi Elia, dia bisa minum. Selama masa kekeringan, selama masa kelaparan, dia bisa minum. Dan dia bisa makan. Saudaraku gereja Tuhan, dia tahu apa yang saudara butuhkan. Saudaraku, Elia tidak tahu di mana air berada pada saat itu. Karena semua Israel mengalami kekeringan. Tapi Tuhan tahu di mana lokasinya, di mana alamatnya, di mana tempat yang saudaraku, yang dibutuhkan, yang dicari oleh Elia. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke sebelah timur, pergilah ke tepi sungai Kerit, bersembunyilah di sana, dan minumlah dari sungai itu. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, dia tahu lokasi, dia tahu alamat, dia tahu kemana saudaraku Elia harus pergi. Saudaraku gereja Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana saya dan saudara, poin yang pertama, melakukan tepat seperti firman Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, Elia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Elia pergilah ke sebelah timur. Dia nggak pergi ke sebelah barat, dia nggak pergi ke utara atau ke selatan, tetapi dia pergi ke sebelah timur. Dia pergi ke sungai Kerit. Dan Alkitab berkata gereja Tuhan, yang lain tidak mendapatkan air, tetapi Elia, dia mendapatkan air. Dia mendapatkan makanan selama masa kekeringan. Kenapa? Karena ia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudaraku gereja Tuhan, hari-hari ini, saudaraku umat yang diberkati Tuhan, banyak orang berkata, Pak Pendeta susah. Susah untuk mencari pekerjaan. Saya mengalami kesulitan keuangan. Saya mengalami masa-masa yang kering. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Berkat Bapak Ibu tidak ditentukan oleh alam. Berkat Bapak Ibu tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Tetapi berkat kita, perhatikan gereja Tuhan, tatkala Tuhan berfirman dan saudara melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara gereja Tuhan, firman Allah berkata, Maliaki 3, 10 dan 11, bawalah 1/10 daripada setiap berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Dan firman Allah berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu, sampai kau berkelimpahan? Ayat 11 yang berkata, maka aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, sehingga setiap pohon menghasilkan berbuah lebat. Oleh karena apa? Oleh karena firman Allah. Saudaraku gereja Tuhan, ketaatan saudara kepada firman Allah akan membawa saudara kepada mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bagaimana Elia
melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, contoh lain, lihat Alkitab saudara dalam Kisah Rasul 9. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Haleluya. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah para Rasul 9 ayat 10. Amin. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Ananias. Ananias. Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Ananias berkata, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Ananias, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Ananias, pergilah ke satu jalan namanya Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus." Cari di rumah Yudas seorang yang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Saulus sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat. Saudaraku gereja Tuhan, dengarkan ini. Tuhan tahu lokasinya. Bahwa ada seorang yang dari Tarsus bernama Saulus sedang berdoa dan meminta pertolongan. Dan Tuhan, saudaraku, tidak pernah salah. Dia berkata kepada Ananias, murid Tuhan Yesus, pergilah ke jalan lurus. Ada seorang yang dari Tarsus yang bernama Saulus sedang berdoa di sana. Saudaraku gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara baik-baik. Kisah Rasul 9 ayat 17. Kisah para Rasul 9 ayat 17. Kisah Rasul 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ. Alkitab berkata, saudaraku, Ananias, dia mendengarkan suara Tuhan dan taat. Dia pergi ke jalan lurus. Dan perhatikan apa yang terjadi. Dan masuk ke rumah itu. Dan waktu dia masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Alkitab berkata gereja Tuhan, Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan Roh Kudus." Lanjutkan terus. Dan seketika itu juga, Alkitab berkata gereja Tuhan, seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, seolah-olah selaput itu gugur dari mata Saulus, sehingga ia dapat melihat lagi. sehingga Saulus dia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Saudaraku gereja Tuhan, Saulus bangun dan ia dibaptis. Gereja Tuhan, dia tahu alamat saudara. Dia tahu lokasi yang Anda tuju. Alkitab berkata gereja Tuhan, bahwa Saulus sedang berdoa di satu tempat yang bernama Jalan Lurus. Dan saudaraku gereja Tuhan, Tuhan tahu siapa yang paling tepat untuk menolong Saulus. Saudaraku gereja Tuhan, dia berbicara kepada seorang muridnya yang bernama Ananias. Pergilah ke jalan lurus. Di sana ada seorang yang dari Tarsus bernama Saulus sedang berdoa. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Bapak ibu umat yang diberkati Tuhan, dia tahu alamatmu. Dia tahu cara yang paling tepat untuk menolong saudara. Bahkan dia tahu tempat, saudaraku, yang Anda cari, yang Anda butuhkan. Saudaraku, Elia membutuhkan air. Tapi Elia tidak tahu kemana ia harus pergi. Kenapa gereja Tuhan? Karena hujan tidak turun bertahun-tahun. Tapi perhatikan, Tuhan tahu tempat di mana air berada sementara terjadi kekeringan. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke sebelah timur. Pergilah ke Sungai Kerit. Minumlah di sana. Sehingga gereja Tuhan, yang lain tidak dapat minum, yang lain tidak mendapatkan makanan. Tetapi Elia mendapatkan minum,
mendapatkan makanan. Kenapa gereja Tuhan? Karena Tuhan tahu, saudaraku, apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda cari, apa yang paling saudaraku butuhkan hari-hari ini, Tuhan itu tahu. Bagian saudaraku gereja Tuhan, dengar Dia dan lakukan perintahnya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, Tuhan berkata, pergilah ke jalan lurus. Di sana ada seorang yang dari Tarsus bernama Saulus sedang berdoa. Dan waktu saudaraku, murid Tuhan ini pergi, betul dia lihat bahwa Saulus sedang berdoa. Dia membutuhkan, saudaraku, supaya dia matanya dibuka. Karena kita berkata matanya buta. Waktu saudaraku dia ditumpang tangan, seketika itu juga matanya terbuka. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya percaya dalam bulan yang supranatural ini, dalam bulan 3 ini, saudara dan saya akan mengalami janji Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 19 tadi, bahwa Dia meluputkan saudara, Dia meluputkan jiwamu daripada maut. Dan bukan cuma diluputkan dari maut dan kematian, Alkitab berkata Dia memelihara hidup saudara di masa-masa kelaparan. Saudaraku gereja Tuhan, yang lain mengalami kelaparan, tetapi Elia, saudaraku, dia mendapatkan air, dia mendapatkan makanan setiap pagi dan petang. Kenapa? Karena ada campur tangan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan saudaraku gereja Tuhan yang kedua, lihat Alkitab saudara. Saya percaya dalam bulan ini, semua rahim yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Semua rahim yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Secara khusus di bulan ini, saudaraku gereja Tuhan, saya sangat percaya, terlalu percaya. Saya banyak menerima WA. Saudaraku, hari-hari ini, begitu banyak orang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penyedia bayi-bayi. Saya ulangi, Tuhan yang kita sembah, Yesus namanya, adalah Tuhan penyedia bayi-bayi. Lihat Alkitab saudara dalam Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Haleluya. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Mazmur 127 ayat 3. Amin. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Alkitab berkata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu garis bawahi bahwa Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Saudaraku gereja Tuhan, Mazmur 127 ayat 3 berkata bahwa saudaraku, ulangi lagi Bu Berinda, haleluya. Mazmur 127 ayat 3. Mazmur 127 ayat 3. Amin. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudaraku gereja Tuhan, ini adalah hukum prioritas. Saya ulangi. Ini adalah hukum prioritas. Saudaraku gereja Tuhan. Bayangkan saudaraku, ada seseorang yang sedang melewati padang gurun. Dan waktu dia menemukan satu desa, satu tempat. Dan dia menemukan saudaraku ada rumah di sana. Waktu dia masuk ke dalam rumah itu, dan orang di rumah itu berkata, apa yang engkau butuhkan? Maka saya percaya, yang pertama keluar dari mulutnya adalah, beri aku air. Dia akan berkata, beri aku air. Nanti yang lain kita bicarakan. Saudaraku gereja Tuhan, tahukah saudara, bahwa perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Allah, waktu manusia diciptakan, adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudaraku lihat Alkitab saudara dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Perhatikan gereja Tuhan. Allah berfirman. Perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Allah adalah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudaraku, ayat sebelumnya mencatat tentang bagaimana manusia diciptakan. Lalu manusia yang diciptakan itu, saudaraku, dibawa di hadapan Tuhan. Dan waktu manusia itu ada di hadapan Tuhan, saudara lihat,
perkataan pertama yang keluar dari mulut Allah adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Saudaraku gereja Tuhan, ini adalah hukum prioritas. Saudaraku, yang pertama, saudaraku, yang keluar dari mulut Allah adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Maka gereja Tuhan dengarkan ini. Tuhan benci kemandulan. Dan Tuhan mau supaya manusia yang adalah masterpiece-nya Tuhan. Saudaraku, mereka beranak cucu dan mereka bertambah banyak. Dan saudaraku, ini ada hubungannya dengan Kejadian pasal yang pertama. Lihat Alkitab saudara. Ini ada hubungannya, saudaraku, dengan Kejadian pasal yang pertama, pasal yang kedua ayat 18. Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Maka saya percaya di bulan-bulan ini, di sepanjang tahun 2021 ini, saudara yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan akan menyediakan seorang penolong yang sepadan dengan saudara. Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. yang sepadan dengan dia. Gereja Tuhan. Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Tapi jangan lupa juga, Tuhan adalah penyedia pasangan hidup. Saudaraku gereja Tuhan, ada hubungan yang kuat antara Kejadian 2 ayat 18 dengan Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18 berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Kejadian pasal yang kedua, kalau Anda lihat Alkitab saudara, Kejadian pasal yang pertama ayat 28, bahwa perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Allah adalah beranak cucu dan bertambah banyaklah. Saudaraku gereja Tuhan, maka anak-anak muda atau dewasa muda yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, percayalah engkau akan menerimanya. Bagianmu adalah percaya dan terima bahwa Tuhan adalah penyedia pasangan hidup yang sepadan bagi mereka, saudaraku, yang meminta kepada Tuhan. Maka kita berkata dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia itu seorang diri. Kenapa? Karena saudaraku, Tuhan punya tujuan. Kejadian pasal yang pertama ayat 28 berkata, pertama sekali manusia, saudaraku, berhadapan dengan Tuhan. Yang pertama keluar dari mulut Allah, tidak ada yang lain. Yang pertama keluar dari mulut Tuhan, saudaraku, berfirmanlah Allah, beranak cuculah dan bertambah banyak. Maka gereja Tuhan, Tuhan benci kemandulan. Maka lihat Alkitab saudaraku gereja Tuhan, Tuhan mau saudaraku dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kejadian Keluaran pasal 23-26. Keluaran pasal 23-26, Tuhan benci kemandulan. Dia tidak mengizinkan seorang pun mandul. Saya ulangi, dia tidak mengizinkan seorang pun mandul. Tuhan ingin membuka rahim-rahim yang mandul. Tuhan memberkati saudara dengan keturunan-keturunan ilahi. Haleluya. Keluaran 23-26. Keluaran 23 ayat 26. Keluaran 23-26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Tidak akan ada perempuan di negerimu yang mengalami keguguran dan mandul. Lanjutkan terus. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Aku akan menggenapkan umurmu. Ulangi lagi, haleluya. Tidak akan ada di negerimu, saudaraku gereja Tuhan, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Perempuan yang keguguran dan mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Mari kita mengulang pernyataan Allah yang hidup ini. Tidak ada kemandulan, tidak ada keguguran di dalam gereja Tuhan. Saya ulangi, gereja Tuhan. Tidak ada kemandulan, tidak ada keguguran di dalam gereja Tuhan. Sebab perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Allah, Allah berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak. Itu sebabnya tatkala manusia itu seorang diri, Tuhan berkata kepada Adam, tidak baik manusia itu seorang diri. Aku menyediakan seorang penolong yang sepadan baginya. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan supaya manusia itu bertambah banyak, beranak cucu dan bertambah banyak. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagian saudara percaya bahwa Tuhan mau memberkati saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, apa yang saudara harus lakukan untuk saudara mendapatkan keturunan ilahi? Mari gereja Tuhan lihat Alkitab saudara, apa yang saudaraku Hana lakukan. Kejadian
1 Samuel pasal yang pertama ayat 10 sampai 12. 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat 12. Maka yang kedua gereja Tuhan, mari layangkan pandangan saudara hanya kepada Tuhan. Alkitab berkata tatkala Hana hatinya pahit, saudaraku, dia berlari ke rumah Tuhan dan berdoa di sana. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 10, haleluya. 1 Samuel 1 ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudaraku, dengan hati yang pedih, bagaimana Hana berdoa di hadapan Tuhan sambil menangis di hadapan Tuhan. Lanjutkan terus. Kemudian bernazarlah ia, katanya. Kemudian bernazarlah Hana, katanya. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, dan memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Saudaraku, gereja Tuhan, Hana berdoa, Hana bernazar dan berkata, aku akan memberikan dia kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukurku. Saudaraku, dua hal yang paling mendasar. Bagaimana Hana? Dia berdoa. Dia berdoa, saudaraku, dengan haus dan lapar. Sampai saudaraku itu menarik perhatian Eli. Sampai Eli memperhatikan bagaimana wanita ini berdoa dengan terseru-seru. Sampai akhirnya saudaraku, Eli dipakai oleh Tuhan dan berkata, pulanglah, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, Alkitab berkata, maka teringatlah Tuhan kepada Hana dan membuka kandungan Hana. Saudaraku, gereja Tuhan, saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa untuk memberkati setiap rahim, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, hal yang lain, lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara diberkati. Kejadian pasal 18 ayat yang pertama. Saudara harus, bagi Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, mari gereja Tuhan, mari jamu Tuhan hari-hari ini. Mari layani Tuhan, mari sambut Tuhan hari-hari ini. Dan percaya Tuhan akan memberikan saudara keturunan ilahi. Kejadian pasal 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Dekat pohon tarbantin di Mamre. dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya. Waktu hari panas terik. Waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, Saudaraku, waktu Abraham mengangkat mukanya. ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Saudaraku, waktu dia mengangkat mukanya, dia melihat di depannya ada 3 orang yang sedang berdiri. Sesudah dilihatnya mereka, Sesudah Abraham melihatnya, ia berlari dari pintu kemahnya, Saudaraku, menyongsong mereka. Abraham berlari menyongsong mereka, dan Abraham tidak tahu kalau yang dia sambut itu adalah Tuhan sendiri. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Alkitab berkata Abraham sujud sampai ke tanah. Apa yang terjadi? Anda lihat, perhatikan saudaraku ayat yang ke-6. Kejadian 18 ayat yang ke-6. Kejadian 18 ayat 6. Amin. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, Alkitab berkata Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sara serta berkata, mendapatkan istrinya Sarah yang mandul dan berkata, segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. gereja Tuhan, ambillah tepung yang terbaik, 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Gereja Tuhan. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Saudaraku, gereja Tuhan, bagaimana Abraham, dia mengambil yang terbaik yang dia punya. Lanjutkan terus. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya.
dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Lalu orang ini bujangnya segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, Kemudian diambilnya dadi dan susu. serta anak lembu yang telah diolah itu. Lanjutkan terus. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Gereja Tuhan, bagaimana Abraham menjamu 3 orang tadi. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Abraham, saudaraku, sambil berdiri menyaksikan bagaimana 3 orang tadi, saudaraku, yang dia jamu makan dengan yang terbaik yang dia punya. Sedang mereka makan. Sedang mereka makan. Lanjutkan terus. Lalu kata mereka kepadanya, Lalu kata mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" saudaraku gereja Tuhan, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." dia Abraham menjawab, istriku di sana sedang di dalam kemah. Dan firman-Nya, Saudaraku, dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan saudaraku, Tuhan berfirman, saudaraku, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau." mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Gereja Tuhan, pada waktu itulah istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, berikan kepada Tuhan yang terbaik yang engkau miliki. Maka saudaraku, engkau akan menerima daripadanya apa yang engkau inginkan. Saudaraku, garis bawahi perkataan ini. Berikan kepada Tuhan yang terbaik yang engkau punya. Maka engkau akan menerima daripadanya apa yang engkau inginkan. Saudaraku, Abraham punya segalanya. Tetapi dia merindukan, saudaraku, anak perjanjian. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Abraham tidak tahu kalau 3 orang itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi Anda lihat bagaimana Abraham menjamu Tuhan di dalam kemahnya. Dia memerintahkan istrinya untuk, saudaraku, mempersiapkan yang terbaik. Dia memanggil bujangnya, saudaraku. Dia berlari kepada lembu sapinya yang terbaik. Dan saudaraku mengambil yang terbaik dan menjamu Tuhan di dalam kemahnya. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini membuat terobosan. Membuat hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, contoh yang terakhir, lihat Alkitab saudara. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya sangat percaya, terlalu percaya bahwa di bulan Maret ini, semua rahim-rahim yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus. Karena Tuhan adalah penyedia bayi-bayi. Haleluya. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 dulu. Perempuan Sunem dengan anaknya. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Alkitab berkata di sana tinggal seorang perempuan kaya yang menjamu Elisa makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, Garis bawahi, seberapa kali Elisa dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. singgahlah Elisa hamba Tuhan itu di rumah perempuan Sunem yang kaya ini. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Saudaraku, berkatalah perempuan Sunem kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." sesungguhnya aku tahu bahwa abdi Allah yang sering ke rumah kita itu, aku tahu itu adalah hamba Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, Saudaraku, baiklah kita membuat sebuah kamar yang kecil di atas, yang berdinding batu, yang berdinding batu. dan baiklah kita menaruh di sana Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kursi, dan sebuah kandil. sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, Maka apabila Elisa datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. ia boleh masuk ke sana. Saudaraku gereja Tuhan, perempuan Sunem ini, dia punya segalanya. Saudaraku, dia punya uang untuk membangun, saudaraku, kamar yang terbuat dari, yang dindingnya terbuat dari batu. Dia punya uang, saudaraku, untuk membeli tempat tidur. Dia punya uang, saudaraku, untuk membeli, saudaraku, kursi. Bahkan untuk membeli kandil. Tetapi saudaraku, siapa yang bisa membeli anak?
Saudaraku gereja Tuhan, Alkitab berkata di akhir cerita ini, perempuan Sunem ini dipanggil Elisa. Didoakan Elisa. Dan tidak lama setelah itu, Alkitab berkata bahwa perempuan Sunem ini, rahimnya diberkati Tuhan. Sehingga dia boleh melahirkan. Baca Bu Belinda, haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat 17. 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Mengandunglah perempuan itu. Mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga. Pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudaraku gereja Tuhan, dia punya uang untuk membuatkan kamar yang dindingnya terbuat dari batu. Dia punya uang untuk membeli tempat tidur, dia punya uang untuk membeli kursi, dia punya uang untuk membeli meja, dia punya uang untuk membeli kandil, saudaraku. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang dia tidak bisa beli. Hanya Tuhan yang bisa menyediakannya. Alkitab berkata bagaimana Tuhan berbicara melalui Elisa, sehingga saudaraku apa yang terjadi? Rahimnya diberkati, dan wanita ini melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku gereja Tuhan, berikan yang terbaik yang kamu punya. Berikan kepadanya yang terbaik yang kita punya, untuk menerima daripadanya apa yang kita inginkan. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya uang. Saudaraku, minimal Anda belajar kepada Hana. Bagaimana Hana punya dua hal yang mendasar. Yang pertama, Hana berdoa, dan yang kedua, Hana bernajat dan berkata, Tuhan, kalau Engkau berikan anak itu kepadaku, maka anak itu akan kupersembahkan kepadamu sebagai ucapan syukurku. Saudaraku, di akhir khotbah ini, saudaraku, saya berkali-kali menyaksikan ini. Saya ingat, saudaraku, ada satu keluarga. Mereka berdoa bertahun-tahun untuk saudaraku keturunan ilahi. Saya ingat Bapak Ibu saudaraku, satu keluarga ini menjemput saya di bandara. Kemudian dari bandara, saudaraku dari bandara ke tempat mereka tinggal, itu kurang lebih sekitar, saudaraku, 7 sampai 8 jam. Saudaraku, 7 sampai 8 jam. Dan saudaraku, keluarga ini menjemput saya di bandara. Kemudian saudaraku gereja Tuhan, kita berdoa. Dan saat itu waktu kita berdoa, saudaraku, Roh Kudus bekerja, kuasa Allah bekerja. Saya berkata kepada suami istri ini, belikan baju laki-laki. Dan saudaraku, mereka begitu bersuka cita, mereka pergi ke toko pakaian dan mereka, saudaraku, segera membelikan baju laki-laki. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Tunggu demi tunggu, saudaraku, mereka menantikan Tuhan membuka kandungannya. Dan saudaraku, mereka tetap setia. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Mereka menikah hampir 20 tahun. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beberapa bulan yang lalu, saudaraku, keluarga ini menelepon saya. Sebelum saudaraku istrinya dioperasi. Saudaraku, saya melihat campur tangan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, hari ini mereka diberi Tuhan anak laki-laki. Setelah mereka menunggu anak 20 tahun. Saudaraku gereja Tuhan, Bapak Ibu saudara yang sedang menikah mungkin 5, 10, 15 tahun. Jangan engkau tawar hati. Jangan engkau bimbang. Allah mengingat engkau. Allah mau memberkati rahim. Sebab Alkitab berkata, tatkala manusia diciptakan, perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Allah, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Saya berdoa dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan penyedia anak laki-laki. Alkitab berkata bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Mari angkat tangan saudara dan saya yang sedang berdoa, Bapak Ibu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi.
Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati rahim saudara. Sehingga tahun depan saudara boleh melihat saudaraku, bagaimana Tuhan, saudaraku, bagaimana Anda yang sedang berdoa untuk anak-anak laki-laki dan anak perempuan, engkau akan menggendong anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Engkau akan memuji-muji Tuhan, dan engkau akan bersorak-sorak bagi Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, tahun depan engkau akan melihat saudaraku, bahwa firman Allah ini ya dan amin. Engkau akan menggendong di tangan kananmu, di tangan kirimu, ada anak laki-laki, ada anak-anak perempuan yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena gereja Tuhan, dengarkan ini, seperti seseorang tadi yang berjalan di padang gurun. Waktu saudaraku dia menemukan satu rumah, dan orang di rumah itu berkata, apa yang kau perlukan? Maka saudaraku, yang pertama keluar dari mulutnya adalah, berikan aku air. Saudaraku, itu yang terjadi ketika saudaraku manusia itu datang di hadapan Allah. Allah berfirman, beranak cucu, dan bertambah banyak. Artinya apa? Perkataan yang pertama yang keluar dari mulut Allah adalah, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Saya berdoa gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Tuhan memberkati setiap rahim di dalam nama Yesus. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima itu di dalam nama Yesus. Semua rahim-rahim yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku, dimanapun saudara berada, ucapkanlah syukur. Firman ini ya dan amin akan terjadi kepada saudara. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saudaraku, sebagai saya percaya saudaraku, Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari siapkan hati saudara untuk saudaraku masuk dalam perjamuan kudus, untuk makan tubuh dan minum darah Yesus. Saudaraku, saya percaya oleh tubuhnya, oleh darahnya, oleh kematiannya di atas kayu salib, dosa kita diampuni, sakit penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, mari makan dengan iman, dengan penuh pengucapan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya? Cawan di tanganmu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Engkau yang percaya, mari minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur. Saudaraku, Anda yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, itu akan terjadi atasmu. Saudara yang sedang berdoa untuk pekerjaan, itu akan terjadi kepada saudara. Saudara, saya percaya bulan ini adalah bulan pertolongan yang tak terbatas, pertolongan ilahi, pertolongan supranatural. Kuasa Allah akan bekerja menjamah saudara, memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebagai tanda ucapan syukur kita akan membawa persembahan kita, ucapan syukur kita. Kita boleh memberi saudaraku, oleh karena satu hal, karena kita mengasihi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara. Tuhan berkati seluruh umatmu, dimanapun mereka berada. Berkati setiap persembahan umatmu, persembahan persepuluhan, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur kami, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu saudaraku gereja Tuhan, gereja menyediakan ada barcode, ada nomor rekening, bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur. Saudaraku, Bapak Ibu boleh menabur dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang sangat penting, bahwa setiap pagi kita mengadakan ada ibadah doa fajar jam 5 pagi sampai jam 7. Saya mengundang Bapak Ibu untuk setiap pagi boleh masuk dalam doa fajar. Dan malamnya saudaraku jam 8 sampai jam 9.30 ada mesbah keluarga. Saudara boleh mengikuti pagi atau saudara malam, atau dua-duanya saudara boleh ikuti. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Pulang dan terimalah berkat Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, kalau ada di antara saudara yang sakit, letakkan tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, saudara disembuhkan Tuhan. 1 Petrus 2:24, Yesaya 53:5. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin, amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.